Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Anggara dengan NIM 193061146 kelas 5D akan mempresentasikan tugas individu ALK, akuntansi lanjutan keuangan. Di sini ada PT Agung Podomoro Lantai BK pada pertemuan 3, yaitu year to year change analysis memakai rumus 2014 dikurangi dengan 2015 setelah dijumlahkan, lalu hasil tersebut dipresentasikan. Di sini ada beban dibayar di muka. Aset lansa pada 2014, di sini ada piutang usaha juga pada pihak ketiga. Tidak ada nominalnya ya. Jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset liabilitas pendek, jumlah liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang tidak ada jumlahnya juga. Jumlah ekuitas jangka panjang sama ekuitas tidak ada jumlah juga. Jumlah ekuitas ada jumlahnya, ekuitas yang dapat ditembuskan, dan yang terakhir jumlah liabilitas ekuitas sebesar 23.331.941.781. Ini dari 2014 ya. Nah, untuk 2015-nya kita cari di di sini. Ini 2015-nya. Ini jumlah-jumlah 2015. Ada nominal ada 2008 sampai ke 25.4.897. Kan dari year to year change itu dirumuskan 2014 dikurangi dengan 2015, maka jumlah persentase itu yaitu 607.910.348, dan hasil akhirnya yaitu 154.969.703 juta. Dan yang kedua, PT Agung laporan posisi keuangan dengan indeks nomor trend analisis 2016 memakai rumus 2015 dibagi dengan 2014 lalu dikali 100%. Ternyata dalam laporan tersebut 2015 itu digantikan dengan 2014. Nah, untuk 2016 digantikan dengan 2015 yang di bawah nih. Dari jumlah tersebut kita cantumkan harga semuanya, yaitu nih dari 2014 di memakai rumus dibagi 2015 dibagi 2014 lalu dikali 100%, yaitu dari hasilnya ada naik dan turun. Kalau misal 2015 ada 1.400 sekian 673, jadi di jumlah itu jadi 149,83%. Langsung aja skip ke bawah, dan untuk nominal terakhir 25.483.857 juta dikali 100 dan hasilnya 91,86%. Nah, untuk analisis common size di sini ada analisis common size financial statement 2014 sama 2015 memakai rumus kas dibagi jumlah aset lalu dikali dengan 100%. Nah, 2015 memakai rumus kas dibagi jumlah aset dikali 2016 100%, berarti 2.854.203.235 juta
dikurangi dibagi 1.729.926, maka hasilnya 2014 itu 67%. Dari trends angka indeks dan 2015 27%. Jadi hasil akhirnya itu 116% dan 152%. Jadi hasil akhirnya itu dari 25.483.857 dari tahun 2015 dan tahun 2016 25.711.953.382. Untuk trends angka indeksnya yaitu 109% dan 2015 nya 110. Itu dimana dari itu? Maka itu tuh dari 2015 dan 2017 memakai rumus kas dibagi jumlah aset lalu dikali dengan 100%. Terus mana lagi ya? Ini masih commercial financial statement. Bukan. Nah, sekarang langsung skip aja ya. Nah, langsung pertemuan keempat. PT Agung Podomoro Land Tbk pada pertemuan keempat ada current ratio pada tahun 2014, current ratio tahun 2015, exit quick ratio tahun 2014, exit quick ratio tahun 2015, ratio cash atau cash ratio 2014, ratio cash atau cash ratio 2015, working capital ratio tahun 2014 dan sebagai berikut. Jadi jumlah hari dalam penghitung tahun 2014. Jumlah hari dalam piutang tahun 2014, jumlah hari dalam sediaan days sell in inventory 2014, jumlah hari dalam sediaan days sell in inventory 2015. Maka dalam pertemuan 4 current ratio tahun 2014 dan current ratio tahun 2015 aktiva lancar dibagi kewajiban lancar lalu hasil tersebut dikali 100%. Nah, aktiva lancar dibagi kewajiban lancar, aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Di sini juga ada kas ditambah bank dibagi kewajiban langka ditambah bank dibagi kewajiban lancar, current ratio dikurangi current liabilitas. Nah, ada lagi penjualan atau rata-rata piutang 360 dibagi penjualan rata-rata piutang dan sebagai berikut. Ada lagi 360 dibagi penjualan dikurangi piutang 2011 tambah piutang 2012 dibagi 2 dan sebagai berikut. Jadi hasilnya tuh ini kan penjualan rata-rata piutang tuh ada 10.918.951.266 dibagi rata-rata persediaan. Jadi hasilnya itu 1.622, sama sebagai yang lain juga kayak gitu. Di sini ada pertemuan 5. Dalam pertemuan 5, debt to asset ratio. Total hutang dibagi total aset dikali 100. Debt to equity ratio, total hutang dibagi total modal dikali 100%. Long term debt to equity ratio, total hutang jangka panjang dibagi total modal dikali 100%. Tim interest ratio, EBIT biaya bunga dikali 100%. Sama sih, dikali 100% semua. Nah, yang terakhir fixed charge cover ratio, EBIT tambah biaya bunga tambah kewajiban sewa dibagi biaya bunga tambah kewajiban sewa dikali 100%. Jadi hasilnya tuh ini nih. Ini total hutang kan 15.476.291.566 dibagi total aset 10.918.986 dikali 100% jadi 142%. Dan yang lain juga sama seperti itu. Lanjut ke analisis probabilitas. Dari analisa probabilitas ada gross profit medium.
net product margin, ROA, dan ROI. Analisis pertumbuhan year to year change. Nah, year to year change. Ini pertemuan berapa? Pertemuan 6 ya. Ada penjualan dari 2014 5.296.555.860 dan 2015 597.1.597. Kalau aku analisis common sense dari rekening penjualan 529.650 dan 2015 597. Jadi laba kotornya itu 2654 836.87, 2015 3.090.899.482. Sini juga ada biaya admin, biaya pemasaran. Jadi indeks nomor trends analisis. Jadi PT Agung Podomoro pada pertemuan 6 analisis probabilitas gross profit laba kotor dibagi total pendapatan lalu dikali 100%. Ini ada ya totalnya. Net profit margin laba bersih setelah pajak dibagi penjualan lalu dikali 100%. ROE laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham lalu dikali 100%. ROA laba bersih dibagi total aset lalu dikali 100%. ROI laba atas investasi awal dibagi investasi lalu dikali 100%. Analisis pertemuan year to year change. Perubahan absolut, ada perubahan realitas. Kalau perubahan absolut 2015 dikurangi 2014, perubahan realita total perubahan absolut dibagi 2015 dikali 100%. Nah, sekarang analisis common size. Indeks. Nah, kalau analisis common size 2014 dan 2015 jumlah atas dikurangi jumlah yang di bawah. Indeks nomor trends analisis sebelum. Kalau misalnya analisis pertumbuhan year to year change, kalau analisis perubahan absolut 2015 dikurangi 14, perubahan relatif persen tetap perubahan absolut dibagi 2014 lalu dikali 100%, dan ini jumlahnya. Kalau indeks number trend analisis, indeks trends analisis makanya nah, ini indeks nomor trend analisis dari rekening penjualan, harga penjualan, laba kotor, biaya admin, dari semua yang diakumulasikan 2014-2015 itu laba aset pajaknya itu 564, 518, 135. Kalau 2015 564, 518, 135. Jadi kalau pertemuan 7 itu ada rasio perputaran kas yang tadi diterangin, rasio perputaran piutang, rata-rata umur piutang, rasio perputaran persediaan, rata-rata umur persediaan, 365 dibagi perputaran persediaan. Perputaran total aset ada 2, rasio perputaran total aset penjualan dibagi rata-rata total aset, dan yang kedua rasio perputaran total aset penjualan dibagi total aset awal tahun tambah total aset akhir tahun dibagi 2. Nah, ini ada laba kotor dibagi total pendapatan kali 100%, laba bersih setelah pajak penjualan kali 100%, sampai berikutnya. Nah, ini perubahan absolut, perubahan relatif. Jadi perubahan absolut itu 675 016 117. Perubahan relatif itu 174% karena dari laba kotor dari yang di atas ini, sama common set juga sama. Nih, ini hasilnya, hasil dari laba kotor total pendapatan ini. Ini hasil dari laba kotor dikurangi total pendapatan, laba bersih setelah pajak dikurangi penjualan. Ini hasilnya. Nah, untuk pertemuan 7
Analisis aktiva pemetaan aset, rasio perputaran kas, penjualan bersih setahun, kas awal tahun, tambah kas akhir tahun dibagi 2, rasio perputaran piutang, data umur piutang, piutang penjualan dibagi 365 menit dikali 100 hari, rasio perputaran persediaan, penjualan persediaan awal tambah persediaan akhir. Nah, rata-rata umur persediaan 365 dibagi perputaran persediaan, perputaran total aset, rasio perputaran total aset, penjualan atau rata-rata total aset, rasio perputaran total aset, penjualan total aset awal tahun tambah total aset akhir tahun dibagi 2. Nah, ini jumlah dari awal pertemuan 7. Kita bisa lihat penjualan bersih dari atas, dari penjualan bersih, dari data yang di atas, ini hasilnya. Nah, dan yang terakhir, pada tahun 2014 perusahaan PT Agung Podomoro menunjukkan kenaikan laba perusahaan tersebut dan kata dengan standar industri nasional, maka nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada tahun 2014 jumlah aktiva lancar sebanyak 111,6 pada tahun sebelumnya, dan modal kerja atas total aset yang dimiliki perusahaan. Interpretasi analisis laba kotor pada tahun 2014 perusahaan mendapatkan laba kotor sebesar 2% pada tahun yang lebih. Analisis laporan keuangan dari analisis laporan keuangan tersebut. Jadi kenaikan aset pada PT Agung Podomoro pada kewajiban mengalami kenaikan besar. Hal ini PT Agung Podomoro pada tahun 2014 indeks aset atau aktiva sebesar Rep 149,83%. Ini merupakan dari analisis tersebut menunjukkan bahwa PT Podomoro memiliki angka indeks yang lebih tinggi karena sedikit utang modal sendiri menjamin modal jangka panjang itu sebesar perusahaan sangat baik dan mampu menghasilkan lebih besar dan tidak memiliki kerugian. 2014 berdasarkan di atas rata-rata kas rasio, maka perusahaan sudah mampu menjual proposal. 2015 laba kotor perusahaan naik menjadi 3%, berarti perusahaan tersebut memiliki keuntungan besar dari penjualan. Peran keuangan aset tetap dapat disimpulkan bahwa aset tetap naik sebesar 4.336.908 dibagi 289428335 dikali 100% jadi 1,53%. Tahun 2009 penaikan dan pada ekuitas sebesar 647277971 juta dikurangi 7282496.001 dikali 100% menjadi sangat baik dari segi aset kewajiban dan ekuitas, dan terdapat kinerja aset pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 1 triliun, yaitu 1.442.079.673 dari kewajiban kas yang sangat baik dan perubahan atau perkembangan perusahaan selama 2 tahun yang sangat cukup baik. Terima kasih. Segitu yang saya bisa presentasikan, semoga bisa dipahami bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.